Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini kita masih fokus di PPDB Jatim tahun PPDB Jatim jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait jadwal latihan pendaftaran teman-teman ya, atau kita sebut sebagai simulasi. Nah, ini ternyata banyak sekali yang menanyakan bagaimana cara simulasi, terus apa sih sebenarnya latihan pendaftaran itu. Nah, itu digunakan untuk jalur apa saja, terus bagaimana dengan teman-teman yang sudah diterima di tahap 1. Nah, di kesempatan kali ini teman kita akan membahas semua itu ya, jalurnya apa saja yang digunakan atau yang digunakan untuk latihan pendaftaran, terus tahap berapa saja ya yang menggunakan latihan pendaftaran. Nah, terus yang terakhir adalah apakah simulasi atau latihan itu wajib atau tidak untuk diikuti. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja ya. Jadi apa sih sebenarnya latihan pendaftaran ya? Latihan pendaftaran atau kita sebut simulasi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita singkat simulasi atau latihan ya. Tentunya teman-teman sudah paham ya apa itu simulasi atau latihan. Nah, kalau kita cek teman-teman di jadwal PPDB Jatim itu ada di poin 6 yaitu ada namanya latihan pendaftaran. Nah, latihan pendaftaran ini ya dimulai dari tanggal 9 sampai dengan 19 Mei 2021. Ingat ya, ini adalah jadwal latihan pendaftaran. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang latihan, mana yang asli ya. Kalau seperti ini asli. Jadi asli itu artinya teman-teman harus melakukan pendaftaran asli dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi kalau latihan ya, namanya latihan ini adalah masih memperagakan ya, atau latihan meniru sesuatu yang mirip ya dengan aslinya nanti. Oke, ingat ya, ini adalah jadwal latihan pendaftarannya. Oke, kita bahas dulu untuk pengertian latihan atau simulasi pendaftaran. Ya, jadi pengertian latihan atau simulasi itu adalah metode pelatihan ya, yang meragakan ya sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Ya, kita ambil dari kppi.web.id/simulasi. Jadi pengertian dari simulasi ya atau latihan adalah metode pelatihan yang meragakan ya. Jadi artinya seolah-olah nanti teman-teman itu melakukan sesuatu yang mirip ya, melakukan sesuatu yang mirip aslinya ya dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman nanti ketika melakukan latihan atau simulasi itu nanti sama persis dengan ketika teman-teman melakukan pendaftaran yang asli. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi latihan atau simulasi itu memperagakan ya atau melakukan pelatihan yang dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi nanti teman-teman itu sebelum melakukan pendaftaran ya, teman-teman itu dilatih dulu ya, dilatih dulu atau teman-teman simulasi atau latihan dulu. Kalau teman-teman tahu di UNBK ya, di ujian nasional, kalau mungkin teman-teman mengikuti ya, mungkin di SMP atau di SD atau yang lainnya, itu ada yang namanya latihan atau simulasi. Jadi sebelum ujian nasional itu biasanya ada latihan-latihan dulu. Nah, nanti latihan-latihan atau simulasinya itu nanti sama persis ketika teman-teman melakukan ujian. Jadi seperti itu ya, simulasi atau latihan. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Terus yang berikutnya teman-teman kita akan membahas terkait apa sih manfaat atau kegunaan ya latihan atau simulasi pendaftaran. Ya, yang pertama ini kita simpulkan ya teman-teman ya berdasarkan pengalaman kita dan kita analisis di lapangan ya. Jadi untuk manfaat atau kegunaan latihan atau simulasi pendaftaran, ingat ya ini untuk jenjang SMA dan SMK. Ya, yang pertama adalah diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang belum diterima di tahap 1. Ingat ya, jadi teman-teman yang sudah diterima di tahap 1 tidak perlu lagi mengikuti latihan atau simulasi ini. Ya, jadi ini dikhususkan untuk teman-teman yang belum diterima di tahap 1. Berikutnya adalah digunakan untuk pendaftaran jalur yonasi dan nilai prestasi akademik. Nah, ini ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah daftar di tahap 1 mungkin afirmasi atau mungkin perpindahan tugas orang tua ataupun prestasi nilai itu tidak perlu lagi mengikuti jadwal simulasi ini. Ya, teman-teman fokus saja di sekolah yang sudah menerima kalian.
Ya, sekali lagi digunakan untuk pendaftaran jalur zonasi dan nilai prestasi akademik. Ya, ini nanti untuk jenjang SMA ataupun SMK. Yang berikutnya adalah membantu calon siswa baru ya untuk memilih sekolah atau jurusan, baik yang berada di dalam zona, luar zona perbatasan, dan luar zona. Ya, ingat ya, jadi nanti ada SMA dan SMK ya teman-teman, harus bisa memahami dan bisa ya mencoba untuk memilih sekolah atau jurusan. Kalau SMA itu adalah sekolah, kalau SMK itu adalah jurusan atau kompetensi keahlian. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, nanti baik itu yang berada di dalam zona, ingat ya, zonanya itu adalah kabupaten atau kota, di mana alamat kabupaten atau kota itu sesuai dengan yang ada di kartu keluarga atau KK maupun di surat keterangan domisili. Nah, nanti di SMA teman-teman sudah kita bahas ya, di SMA itu ada dalam zona dan luar zona perbatasan. Kalau SMK itu ada dalam zona dan luar zona ya, teman-teman nanti bisa cek di video kita sebelumnya. Berikutnya di nomor 4 teman-teman, untuk manfaatnya adalah membantu calon siswa baru ya dalam memilih sekolah atau jurusan yang akan dipilih oleh siswa. Dan nanti teman-teman akan dilatih atau disimulasikan dalam memilih pilihan 1 ya, pilihan 2 dan pilihan 3 ya, atau tidak memilih pilihan 2 dan 3. Nah, ini kalau teman-teman sudah mengikuti tahap 1 tentunya sudah tahu ya. Jadi untuk tahap 1 itu kan hanya memilih satu pilihan ya, baik itu sekolah atau jurusan. Nah, di simulasi atau latihan pendaftaran ini nanti ya, teman-teman akan dilatih untuk memilih 3 pilihan. Ya, ataupun teman-teman memilih pilihan 1 atau memilih pilihan 1 dan 2. Nah, misalkan tidak memilih pilihan 2 dan 3, apakah boleh Pak? Boleh. Ya, tetapi dalam pendaftaran di jalur zonasi dan jalur nilai prestasi nilai akademik itu nanti teman-teman diberikan kesempatan memilih 3 pilihan sekolah atau jurusan. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kalau pilihan 1 ini nanti wajib dipilih teman-teman ya, karena pilihannya kan pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3. Ya, misalkan teman-teman hanya memilih 1 boleh. Teman-teman memilih 2 boleh ya, atau teman-teman memilih 3 itu boleh. Tapi ingat ya, ada dalam dan luar zona perbatasan maupun luar zona ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti misalkan mencoba untuk memilih 1 sekolah saja boleh, 2 sekolah juga boleh, 3 sekolah juga boleh ya. Jadi nanti teman-teman belajar untuk menentukan memilih sekolahnya itu dalam 3 pilihan sekolah. Kalau teman-teman ikut tahap 1 ya, ketika mencetak bukti pendaftaran di sini nanti ada sekolah pilihan 1, sekolah pilihan 2 dan sekolah pilihan 3. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang berikutnya 05 adalah latihan hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Ingat ya, jadi teman-teman nanti ketika melakukan latihan itu hanya dibatasi ya, dari sekali dalam 1 hari itu hanya sekali. Nah, itu bisa mencoba di jenjang SMA atau SMK. Misalkan hari ini SMA, besok misalkan SMK itu bisa. Ya, ingat selama masih ada jadwal bisa dilakukan setiap hari ya. Jadwalnya 9 sampai 19 Mei 2021. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Next berikutnya, membantu calon siswa baru dalam mencetak dan menyimpan bukti pendaftaran. Jadi ketika teman-teman melakukan latihan pendaftaran ya, teman-teman nanti juga bisa mencetak bukti pendaftarannya ya, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran yang asli ya, mulai tanggal 20 untuk jalur SMA jalur SMA ya, untuk zonasi kita cek dulu ya. Ini ya, ini mulai tanggal 20 sampai dengan 22 Mei ini nanti ada jalur prestasi nilai akademik SMA. Jadi teman-teman nanti bisa ya memilih 3 sekolah dan juga teman-teman nanti dibantu untuk bagaimana mencetak dan menyimpan bukti pendaftaran. Yang terakhir adalah apakah simulasi ini wajib atau latihan ini wajib ya? Kalau menurut kita adalah wajib. Ya, wajib diikuti oleh calon siswa baru yang akan mengikuti pendaftaran di tahap 2 atau 3 atau 4 atau di tahap 5. Ya, jadi misalkan teman-teman nanti mau ikut di tahap 2 ya, teman-teman harus mengikuti simulasi dulu ya. Biar nanti teman-teman ketika melakukan pendaftaran asli ya, melakukan pendaftaran asli sesuai jadwal, teman-teman nanti sudah tidak bingung lagi dalam menentukan sekolah atau menentukan jurusan. Ya, misalkan mau memilih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ya, ataupun hanya memilih 1 pilihan, jadi teman-teman nanti sudah tidak bingung lagi. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya.
Terus ingat ya, ini kita analisa sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita simpulkan manfaat dari simulasi atau pendaftaran yang ada di jadwal latihan pendaftaran. Ya. Terus ingat ya teman-teman ya, ini adalah latihan pendaftaran ya. Ini adalah latihan pendaftaran. Nah, namanya latihan pendaftaran ini nanti belum asli mendaftar. Jadi nanti untuk asli pendaftarannya teman-teman bisa lihat di poin 7 sampai dengan poin 10. Ini yang asli pendaftarannya. Jadi teman-teman nanti ketika mengikuti pendaftaran dan sudah mencetak bukti pendaftaran, ya nanti itu masih simulasi. Kalau teman-teman waktunya ini masih simulasi. Tetapi nanti kalau sudah poin 7 ya, di jalur prestasi nilai akademik mulai tanggal 20 ini sudah asli pendaftarannya. Jadi teman-teman nanti harus memahami bahwa ini adalah latihan dan ini adalah pendaftaran yang asli. Ingat ya, jadi yang pendaftaran asli ini sudah tidak bisa lagi diganti ya. Jadi pendaftaran itu hanya sekali saja. Tapi kalau latihan ini bisa dilakukan setiap hari bisa ya selama jadwal ini. Nah, terus nanti menunya di mana Pak? Menu melakukan pendaftaran atau caranya bagaimana? Nah, nanti teman-teman sama ya. Jadi nanti menu latihan itu nanti ada di sini. Setelah teman-teman di ppdbjatim.net seperti ini ya, teman-teman harus memilih dulu harus memilih kota atau kabupatennya dulu. Ya, ketika sudah ada tombol informasi seperti ini, ya selamat datang di ppdb seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada simulasi pendaftaran. Ya, di sini nanti akan ada tombol latihan pendaftaran. Ya, jadi ingat ada latihan pendaftaran, ada pendaftaran asli. Seperti itu teman-teman ya, terkait dengan simulasi pendaftaran, semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman mungkin yang belum paham bagaimana cara melakukannya, kita akan membahas bagaimana cara melakukan latihan atau simulasi pendaftaran ya. Jadi ikuti terus video kita, semoga video-video kita bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.